Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aloha Saikozen. Selamat datang di Logicast, lapak obrolan psikologi podcast. Nah, sekarang kita udah sama dosen dari psikologi Unisula yang pastinya kalian udah nggak asing lagi nih. Ini dia Ibu Laili Rahma. Halo, Assalamualaikum ya. Semoga sehat dan bahagia semua. Ibu apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Bisa hadir di sini kan tentunya sehat ya. Semoga mentalnya juga sehat. Amin. Sebelum membahas kesehatan mental ya. Tuh guys, semoga mentalnya sehat ya. Mungkin Bu, Ibu bisa perkenalkan diri lebih lanjut Bu, biar teman-teman Psychozen lebih kenal Ibu gimana? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dikenalkan tadi, saya Ibu Laili Rahma yang kesehariannya em, bekerja di Fakultas Psikologi ya. Saya barusan ibaratnya stok lama yang dilaunchingkan kembali gitu ya. Jadi lagi belajar ngajar lagi belajar semuanya tentang psikologi ya, terutama untuk bisa mengajarkan. Saya baru selesai S3 gitu. Sebenarnya saya pakarnya di bidang bio, tapi kalau untuk masalah kesehatan mental ya saya juga termasuk yang peduli ya, punya kepedulian terhadap kesehatan mental. Mungkin hari ini akan saya sharing itu, tapi jangan anggap saya sebagai seorang pakar, saya hanya ingin sharing ya pengalaman dan pemahaman saya terkait hal tersebut karena ini sekarang lagi isunya banyak hal yang bisa kita obrolkan dan kayaknya kita butuh apa ya manfaat dan supaya kita tahu manfaatnya itu kita harus pahami dulu apa sih kepentingannya memahami perihal kesehatan mental termasuk mungkin yang akan menjadi topik Ya. pembincangan hari ini ya Mbak ya gitu gitu aja singkatnya. Oke. Oke, jadi hari ini kita seperti biasa akan ngebahas tentang Q&A dan cerita-cerita menarik dari teman-teman Psychozen yang udah dikirim di Instagram kita @bem_sisula. Jadi buat teman-teman yang belum follow, ayo follow dulu Instagram kita di @bem_sisula untuk tahu podcast kita lebih lanjut dan bisa berbagi cerita seru lainnya. Oke, sekarang kita langsung ke cerita pertama aja ya, Bu ya. Boleh ya oke. Oh iya, mungkin sebelum masuk ke cerita, kan hari ini kita pembahasannya tentang self harm nih, Bu. Saya bahas dulu. Mungkin Ibu bahas dulu nih, Bu. Menurut Ibu self harm itu Ya. gimana sih, Bu? Terima kasih. Jadi self harm kalau mungkin sekarang kita banyak kenal fenomena bunuh diri ya, suicide yang kita sering istilah aslinya itu suicide itu adalah memang segala sesuatu yang dalam bentuk upaya untuk mengakhiri hidup ya. Nah, apa yang mau kita diskusikan hari ini yang dikenal dengan self harm itu merupakan tindakan awal gitu ya. Tindakan awal yang jika dibiarkan dan tidak ditangani sejak dini maka akan ada kecenderungan mengarahnya ke suicide. Jadi self harm itu adalah apapun ya segala tindakan yang diniatkan untuk melukai atau merusak diri sendiri, baik secara fisik maupun mental, maupun apa rusak secara internal gitu ya. Jadi yang mungkin banyak terlihat itu adalah implikasi atau bentuk-bentuk tindakan dari self harm itu adalah menyayat tangan, pokoknya menyayat tubuh ya. Kemudian kayak membakar diri seperti menyundutkan rokok gitu ya ke ini ke tangan, entah ke leher atau kemanapun yang memang dia ingin begitu. Kemudian menjedotkan kepala ke tembok ya. Kemudian kadang-kadang Rambut. betul menjamah-jamah rambut, apapun pokoknya yang dirasakan itu bisa untuk menyakiti diri sendiri. Ya, kemudian tidak hanya itu gitu loh ya. Jadi ada yang tidak terlihat gitu, yang tidak terlihat secara langsung bahwa itu juga self harm seperti ngedrugs ya. Oh, Itu merusak dirinya. Dia iya. sudah stres gitu ya. Kemudian dia melakukan itu bahkan perilaku seks bebas. Tapi tidak semua perilaku seks bebas, minum-minuman alkohol itu niatnya untuk merusak diri lain gitu ya. Yang semuanya diniatkan untuk merusak diri ya, kemudian menyakiti dirinya sendiri, itu namanya self harm gitu ya. Termasuk ngedrugs juga terus alkohol dan tadi perilaku seks bebas. Yang jelas dia ingin melepaskan rasa tidak enak, rasa sakit karena penyebabnya apa? Kenapa mereka memilih self? Padahal kan self-harm itu sakit gitu loh. Iya. Orang kan kalau pengen melepaskan, jadi stresornya itu atau penyebab
dari itu pasti ada permasalahan emosional yang parah gitu ya. Dan kebanyakan orang-orang yang punya potensi tinggi untuk melakukan self harm itu dia tidak mampu mengekspresikan emosinya. Eh, Banyak potensi resiko yang terjadi. Mungkin tindakan self harm itu bisa menimpa siapa saja. Hanya saja yang punya potensi tinggi untuk melakukan itu adalah eh, ini berdasarkan hasil penelitian ya, kebanyakan adalah wanita. Hmm. Kedua, yang mungkin yang berusia antara 15 sampai 24 tahun. Ya. Kemudian yang punya riwayat mengalami kekerasan emosional, kekerasan seksual, ya, seperti itu. Kemudian dia juga ada mengalami gangguan kepribadian yang lain seperti borderline, ya, kemudian dan beberapa gangguan kepribadian lain itu memang punya potensi resiko untuk melakukan self harm. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih mereka eh, menyakiti diri sendiri? Kalau misalnya mau melepaskan beban yang berat akibat stres emosional yang sangat parah yang mereka tidak mampu menerima gitu ya. Jadi bisa jadi mereka ini karena punya rasa sakit yang luar biasa, kemudian merasakan rasa malu yang luar biasa, merasa dianggap kok seperti kayak nggak berarti yang luar biasa gitu ya. Itu kenapa nggak minum es krim aja, senang-senang aja gitu ya. Iya, Nah, kan itu kayak menimbulkan masalah baru. Ini jadi suatu pertanyaan gitu ya. iya Bu. Bertanya-tanya nggak, Kak? Iya. Nah, itu. Kan gini sebenarnya, yang harus kalian semua tahu bahwa bagian otak yang membuat atau yang berperan terhadap atau menimbulkan rasa sakit secara fisik dan psikis itu sama gitu ya. Sehingga asumsinya adalah ketika ingin menghilangkan yang satu ya ya udah kita harus melakukan atau menyakiti yang lain supaya yang apa ya ada kayak pelepasan rasa sakit gitu. Jadi ketika menyakiti secara fisik diharapkan perasaannya itu Oh hilang, iya. tergantikan gitu loh, Mm-mm. tergantikan. Itu yang ya emang nggak simple sih itu gitu ya. Kalau ya itu tadi biasanya kalau orang sehat mentalnya nggak mungkin melakukan itu gitu ya. Nah, Jadi sangat penting sekali untuk mengekspresikan emosi yang kita rasakan ya. Dan kenapa itu terjadi terus-menerus gitu? Karena kalau sudah pernah melakukan self ini kecenderungannya akan terjadi siklus gitu ya. Ketika dia merasa sakit, misalnya putus cinta aja deh. Ya, putus cinta bagi beberapa orang, Allah, biasa. dia bilang, enggak dapat yang itu, dunia kayak tidak selebar daun kelor kan, cari yang lain dong ya, gitu ya. Tapi bagi individu yang apa ya merasa mungkin ya dengan karakteristik kemudian tertentu tadi itu dia tidak mampu gitu ya mengekspresikan rasa sakit dan dia tidak mampu mengelola emosinya sehingga itu menjadi beban tersendiri dan dia mungkin kalau ada gangguan kepribadian seperti borderline. Mm-mm. Mbaknya paham borderline itu kepribadian ambang yang sering itu yang berpengaruh terhadap cara berpikir, cara pandang seseorang atau menyikapi sesuatu ya dari hubungan dia dengan orang lain gitu. Kadang orang lain tidak bersalah, tapi dia menganggapnya kok aku nggak dianggap ya, Iya. gitu ya. Karena memang ada yang rusak di otaknya. Gitu. Ah, Ya, jadi ada kelebihan hormon apa yang membuatnya itu eh, menimbulkan reaksi yang berbeda. Jadi mempersepsi segala sesuatu dengan cara yang berbeda gitu. Nah, kalau sudah ada gangguan seperti ini gitu ya, dapat masalah, dia kan seperti tidak mampu gitu mengelola rasa itu. Dan orang yang kepikiran adalah yaitu self harm. Ya, gimana caranya mengganti rasa sakit yang dia rasakan secara emosional itu menjadi sakit fisik akhirnya kan perhatiannya lebih ke arah itu dan rasanya jadi hilang rasa sakitnya itu ketika ada rasa sakit yang baru. Nah, ternyata ini bisa toleransinya bisa meningkat ketika sudah sering melakukan. Jadi yang tadinya si tindakan-tindakan nyerempet bahaya kecil-kecil itu bisa meningkat gitu loh. Karena dia ingin menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Seperti itu dan itu terus jadi siklus. Pertama dia merasakan sesuatu yang tidak enak gitu ya, iya. rasa sakit, rasa malu, rasa ketidakberartian. Kemudian dia mengalami emotional suffering ya, penderitaan beban emosi yang luar biasa. Terus semakin hari semakin meningkat. Artinya terjadi emosi yang berlebihan. Dia sudah nggak mampu mengatasi, mulai ada kecenderungan self harm, mulai melakukan itu. Setelah melakukan self harm, siklusnya apa lagi yang terjadi? Rilis ya, lepas penderitaannya itu. Tapi setelah itu dia merasa bersalah, mungkin
dia merasa gara-gara dia mungkin dia masuk rumah sakit, Iya. dia biaya operasi dan sebagainya, misalnya dia membakar diri, Mm-mm. walaupun gagal, tapi kan orang tuanya mengeluarkan, dia merasa bersalah, mulai lagi rasa bersalah, mulai lagi siklus itu muter lagi terjadi. Nah, makanya kenapa sering terjadi berulang-ulang seperti itu. Jadi bisa dibayangkan bahayanya ya. Iya. Bahkan ini bisa menimbulkan kecacatan. Bahkan kalau tidak teratasi begitu ketika orang-orang di sekelilingnya juga tidak peduli, dia bisa bunuh diri. Nah Mm-mm. ya. Nah, bagaimana cara menghentikan itu? Ini terutama masih psikologi ya. Ini mau cari klien pasien gratis ini tempatnya gitu ya. Jadi harus Iya, Bu. aware gitu dengan Mm-mm. kesehatan mental. Kalau dirinya sudah merasa sehat, ya oke lah. Come on ya. Eh, Luangkan waktu, peduli dengan teman sekitar. Kalau melihat gejala-gejala ke arah sana, tolong didekati. Kemudian bagaimana menstimulasi dia supaya mau cerita, ya, mau berbagi dan kita bisa arahkan itu untuk mengalihkan perhatiannya. Jadi stressingan di sini self harm itu bukan dalam rangka untuk mencari perhatian, bukan. Nah, itu guys, bukan Bukan buat ya, cari ini perhatian. ada satu keinginan untuk menggantikan rasa sakit secara fisik. Dan dia tidak mampu berpikir yang lain, tapi menyakiti diri sendiri, ya, supaya hilang rasa sakit secara emosi, secara psikis. Nah, bagaimana memberhentikannya? Nyetop itu. Jadi yang pertama itu mungkin akan lebih baik eh, ketika emang kecenderungan self harm itu sudah parah gitu ya. Artinya sudah berulang-ulang, maka tidak ada saran lain yang bisa saya lakukan. Pertama adalah speak up, curhat terhadap profesional, ya. Profesional itu bisa psikolog atau psikiater. Eh, Curhat supaya ada advice ya, ada tindakan untuk membantu dia mencoba untuk menyadari bahwa itu bukan suatu hal yang baik gitu ya. Karena orang-orang yang memang lagi terganggu mentalnya ini kan perlu diingatkan ya. Jangan sampai kebablasan. Kemudian yang kedua apa? Itu kenali situasi dan kondisi yang menjadi trigger untuk dorongan melakukan itu. Hmm. Nah, biasanya ya orang-orang yang sering konsumsi dia eh, sudah paham ya. Ketika terjadi ini misalnya dia melakukan itu biasanya karena putus cinta misalnya. Ketika dia kapan dia tuh punya dorongan kuat untuk melakukan itu ya entah dengan menyayat, menjedang kepala atau membakar diri atau yang lainnya. Ketika misal dia mendengar lagu memori dengan mantannya. Oh iya. Ya entah itu autoplay di HP-nya, Spotify. Spotify itu. Nah kalau misalnya mengenali bahwa dia harus mengenali, jadi dikenali dulu situasi seperti apa, kapan, dalam situasi bagaimana itu betul-betul harus dikenali oleh si individu yang punya Mm-mm. kecenderungan sama. Ketika itu terjadi maka cepat-cepat matikan atau hapus atau cepat-cepat keluar kamar atau lakukan segala sesuatu yang tidak mengingatkan dia pada hal itu, gitu ya. Dan yang ketiga adalah ekspresikan emosi negatif. Ya, rasa Gimana? tidak enak. Iya, ayo gimana kita? Bisa jalan-jalan, bisa Oh, olahraga. iya. Kalau yang cek mau spa ya spa, bisa biar release tension ya kan. Mm-mm. Atau bertemu teman, hangout atau apapun itu. Yang jelas kamu bisa menghindarkan dari karena kan terjadinya sesuatu karena ekspresi emosi, rasa sakit, rasa tidak berarti apa itu tidak tersalurkan. Tidak tersalurkan dan Ya, berlarut-larut ya, Bu. betul. Seperti itu. Emang tidak semua orang begitu ya? Mm-mm. Benar. Sekali lagi ketika orang sehat mentalnya dia tahu cara terbaik mengatasi ya. Nah, kemudian yang keempat adalah eh, mencoba me- mengalihkan energi ya. Mm. Pak tadi mengekspresikan mengalihkan kalau bisa tangan itu nggak boleh kosong. Tangan ini kan yang sering mereka gunakan untuk menyakiti Iya. diri sendiri. Entah megang apa tuh, ada yang apa ya saya tak tahu namanya yang kalau habis paket ada yang kayak bubble apa itu Oh iya. pecah-pecah tuh dipecah itu kan satu Yes. aksi kan akhirnya lupa, Uh-uh. akhirnya tersalurkan tuh emosinya misal seperti itu atau cuci piring atau melakukan apapun aktivitas Aktivitas hal lain. itu. Nah, yang kelima dan ini menurut saya cukup efektif melakukan self compassion. Apa itu, Bu? Ada yang perhatikan nggak nih self compassion itu kayak mencintai diri sendiri. Itu merupakan satu kondisi yang membuat orang itu ya dia punya empati, punya belas kasihan ya, bisa menerima diri apa adanya. Jadi kalau
sering dengar it's okay to To not not be be okay. okay. Ya, jadi kita sebagai individu nggak harus sempurna kok. Kalau kita punya kesalahan, kita perempuan buat salah, kita nggak harus merasa bersalah. Ya udahlah, cukup menyadari, next jangan diulang lagi. Setiap orang punya, kita harus melakukan afirmasi positif dalam pemikiran kita. Orang lain juga melakukan hal sama. Yang penting kita tidak mengulangi, kita menyadari, kita menyesali kesalahan itu. Nah, itu yang harus diinginkan. Jadi, anggaplah diri kita tuh berarti, worth it. Jadi, kalau orang menganggap dirinya berarti, sama seperti kamu menyayangi temanmu, seperti itu juga kamu menyayangi dirimu sendiri. Kalau orang menyayangi diri sendiri, kita kalau sayang sama teman, sama orang lain, kita nggak mungkin menyakiti kan, sama Iya. gitu. Jadi, ditangkap dulu esensi itu, ya. Jadi, kalau misalnya orang yang punya kecenderungan self-harm, melakukan self-compassion, maka dia akan eman-eman tuh, merusak-merusak tubuhnya. Nyilet-nyilet apa yang jeduk-jedukkan kepala, ya Allah ya gitu. Mending kepala dispa-spa ya, Iya. dipijet-pijet, kan Badanku enak gitu. berharga gitu. Iya, badanku berharga gitu ya. Nah, apa sih manfaatnya melakukan self talk ya, terutama bagi individu yang sehat? Satu, diri jadi lebih tenang, Mm-mm. pikiran jadi lebih positif Mm-mm. gitu ya. Terus lebih terbuka pemikiran gitu ya, bahwa ya udahlah gitu. Aku ya seperti ini gitu. Iya. Sadari bahwa enggak apa-apa kok aku begini, nanti aku akan berusaha lagi gitu. Ya aku memang dengan segala kekurangan, tapi kan aku masih punya kelebihan misalnya ini atau apapun itu. Jadi eh, dia sangat dia menganggap dirinya worth it gitu ya, harus dihargai, harus disayangi, harus dikasih kesempatan untuk bisa membahagiakan diri. Nah, self compassion ini bisa diwujudkan kalau dikasih kesempatan pada hal-hal yang bisa dilakukan individu untuk melakukan self harm. Ya, mungkin bisa dengan cara, banyak cara menuju Roma Iya. ya. Satu, mungkin berbaik hatilah pada diri sendiri. Misalnya gimana nih contohnya? Ya udah, kamu butuh kadang-kadang itu me time. Yang lagi kuliah, yang masih berstatus pelajar, iyalah pasti yang namanya kuliah itu tugas berat, bener nggak Iya, Mbak? benar. Iya, Tegas, praktikum. praktikum. Itu tetap harus menyisihkan waktu buat membahagiakan diri sendiri. Apa sih yang menurut paling membahagiakan? Mau nonton, mau ke salon kalau perempuan ya, kalau laki-laki kumpul hangout, bicara soal otomotif sama Iya. teman-temannya ya, hal itu Olahraga. hal-hal yang menyenangkan ya. Beli gadget, kalau nggak punya duit nggak harus beli ya, cuci mata aja deh ya, nanti punya niat cari kerja sampingan deh, akhirnya kan pikir hal-hal yang positif, Mm-mm. pengen punya gadget itu, oh nggak masalah gitu ya, Iya. karena ya tujuannya kalau aku punya gadget itu aku bisa memudahkan apa ya, untuk cari ilmu lagi gitu, Mm-mm. artinya belajar dengan fasilitas gadget tercanggih, entah itu laptop, entah itu handphone ya, atau apapun itu kan bisa membuat kamu lebih mudah mempelajari ilmu-ilmu baru misalnya begitu, nggak apa-apa gitu ya, yang penting kamu merasa membahagiakan dirimu ya. Yang kedua mungkin bisa melakukan meditasi. Meditasi ini untuk mengatur pernapasan ya. Kalau orang yang punya kecenderungan self-harm, dia kan sering tidak bisa kontrol emosi. Iya. Ya, ini perlu diatur pernapasannya sambil melakukan afirmasi positif. Artinya bicara dengan diri sendiri, harus sabar menghadapi apapun gitu. Kalau kita sebagai orang Islam, kita bisa sholat tahajud tuh, Nah, tuh. rilis tension, ungkapkan semua keluh kesahmu di sujud terakhirmu ya. Tapi kuncinya keyakinan dulu bahwa apapun yang kita ini Allah akan dengarkan ya. Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Kalau kita yakin dulu, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk mewujudkan. Kalaupun saat ini kita mengalami masalah, jadi mungkin saya itu juga harus diamati dengan bahwa harus ada keyakinan tinggi terhadap kodok dan kodarnya Allah gitu. Ya, saya rasa itu, dan terakhir self talk, Mbak. Iya. Bicara dengan diri Gitu. sendiri ya, dan melakukan menegaskan hal yang positif pada diri bahwa aku begini, aku adalah orang yang baik, aku akan menjadi begini. Sepertinya itu saja sekilas supaya siapa itu apa, penyebabnya kenapa gitu ya, dan gimana cara mengatasinya. Berarti intinya ke ya balik lagi ke diri kita sendiri ya, Bu ya. Betul Gimana ya. kita ngatasinnya, gimana kita nyari penyelesaiannya gitu ya, Bu ya. Dan mungkin juga butuh support dari lingkungan. Nah, Harus sadar ya, maksudnya mm, ketika ada teman di sekitar, kakak, saudara, atau kerabat yang menunjukkan gejala-gejala self harm, itu harus kita dekati, disadarkan, dan mungkin dibiarkan mereka
mengekspresikan perasaannya dengan cerita ketika. Jadi Anda harus bisa melakukan self disclosure ya, membuat mereka nyaman jadi mereka mau terbuka pada Anda. Supaya itu keluar semua Ya, rasa perasaan ketidakberdayaannya, ketidakberartiannya, rasa tersakitinya, yang gitu-gitu. gitu guys. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke cerita pertama nih dari teman Psychozens. Nah, sebelumnya karena mungkin ini termasuk cerita-ceritanya karena pembahasan kita agak lumayan sensitif ya guys tentang self harm. Jadi nama-namanya akan kita samarkan ya. Oke, lanjut saja ke cerita pertama. Nih, di sini aku pengen sharing dan minta pendapat dari Ibu nih mengenai self harm. Jadi berdasarkan hal yang aku temui langsung. Beberapa waktu lalu, adik aku yang masih kelas 5 SD nunjukin foto hasil melukai tangannya sendiri, Bu. Karena aku shock dan nggak ada di samping dia, jadi aku minta tolong omku buat tanya-tanya. Dan ternyata motifnya itu biar kelihatan keren. Nah, dia ngelukai tangannya pun menggunakan cutter. Ibu saya lalu menyampaikan kepada wali kelas dan ditindaklanjuti hanya sebatas bimbingan kepada anak-anak. Katanya orang tua murid yang melakukan hal demikian akan dipertemukan juga, tapi sampai sekarang belum belum ada dan seolah-olah sekolah diam saja. Lalu bagaimana nih pendapat Ibu mengenai hal ini agar tidak terjadi lagi terutama di usia anak-anak SD? Karena menurut saya ini termasuk tindakan yang sangat berbahaya apalagi di usia mereka yang labil. Sekian, Iya. terima kasih. Wah, ini menarik sekali ceritanya dan ini cukup memprihatinkan ya. Ini saya jadi teringat. Jadi anak-anak ya itu merupakan individu atau sosok peniru terbaik gitu ya. Sampai di usia SD itu mereka masih punya kemampuan untuk meniru apa yang mereka lihat gitu ya. Ini kalau nggak salah tadi dia hasil dari meniru kakak kelasnya ya, Pak ya. Iya. Nah, ini sudah bukan lagi hal yang lucu ya. Dan yang cukup memprihatinkan adalah Motif. motifnya. Nah, ini dampak negatif dari teknologi juga menurut saya Iya. ya. Membuat beberapa tayangan itu tidak terkontrol ya, kualitas kontennya, pesan apa yang bisa tersampaikan sehingga dampaknya seperti ini. Ya, saya cerita dulu kenapa ini anak begini karena sebenarnya anak ini itu hanya ingin memodeling ya bahwa dia mungkin menganggap karena pemikiran anak dalam usia seperti ini belum sampai memikirkan hal yang terkait risiko. Mereka tidak tahu bahwa jika sampai salah potong ya itu walaupun motif yang Iya. ringan itu kan bisa membahayakan dan ini tidak bisa disikapi dengan apa ya, maksudnya tindakan yang ringan-ringan saja seperti yang apa dilakukan tadi oleh saya menyayangkan sekali tindakan dari Iya. pihak sekolah, Pihak gitu sekolah. ya. Kalau ini harus ditelusuri sebabnya. Kalau saya yang jadi punya sesuatu kita apa panggil anak itu yang melakukan itu setelah disembuhkan dulu tentunya lukanya kemudian apa diadakan pendekatan dengan anak ini tujuannya apa, kenapa bisa kayak gini dan nah, apakah perilaku-perilaku seperti ini juga menjangkiti anak-anak siswa yang lain di situ gitu. Dari siapa dia melihat dari tangan apa, kenapa bisa anak ini, nah ini mungkin nanti butuh penanganan dari pihak sekolah maupun orang tua, dia meniru kakak kelasnya itu di mana gitu ya. Kalau itu terjadi di lingkungan sekolah ini juga menjadi tanggung jawab sekolah gitu ya. Kok itu sampai lepas dari pantauan? Hanya saja masalah ini adalah menurut saya ini kayak problem kompleks yang penyebabnya satu sama lain saling terkait. Dampak buruk teknologi iya gitu ya karena sekarang itu jadi saya juga melihat bahwa ada suatu ulasan bahwa yang menyebabkan maraknya terjadinya self harm itu karena orang-orang itu yang memang punya potensi resiko untuk melakukan itu dia belajar dari sosmed Iya. ya dari tayangan di YouTube bahkan ada nih ya tadi saya searching ya sebelum isi acara ini saya searching ada tuh video tutorial untuk self harm. Nah itu gila saya belum selesai nonton ya. Ini maksudnya apa kalau hanya demi cuan gitu ya Iya. mereka cari konten yang aneh-aneh kemudian banyak followernya dampaknya begini ini tanggung jawab moral ya. Saya cukup prihatin dengan hal yang seperti ini. Ini contohnya anak kecil ini ya. Iya, Bu. Ini mungkin dia nggak lihat tontonan, tapi dia melihat mungkin kakak kelasnya itu ngelihat dari tontonan YouTube. Anak-anak itu lagi dalam masa eksperimen, ya, explore, mencoba ingin
ingin dikatakan sebagai wah aku kok gitu ya pengen cari identitas diri. Ini kan anak-anak yang hampir remaja ya, remaja awal ya, anak-anak memang mungkin hampir meninggalkan masa anak-anak, dia mulai ada keinginan menunjukkan keakuannya gitu. Kenapa dia pengen dibilang keren gitu kan, Iya. kayaknya gagah banget ya, berani melukai, berarti kayak orang sakti gitu. Iya. Itu mungkin dalam hal ini kan yang berbahaya gitu ya. Jadi kalau menurut saya yang seperti ini harus ditangani ya. Dan kalau memang ada, saya rasa itu belum terlalu parah. Ini anak-anak hanya eh, apa yang dilakukan hanya sebagai ekspresi kecenderungan untuk meniru ya. Saya rasa ini bukan dorongan dari dia sendiri bahwa dia tersakiti atau seperti yang saya ceritakan tadi. Ini dampaknya dan ini menjadi presiden buruk bahwa next kalau dia mengalami hal ini dia bisa punya alternatif untuk kayak gitu loh. Iya. Dan ini bahaya gitu ya. Jadi saya rasa ini pihak sekolah kalau perlu didatangkan psikolog anak gitu ya, memberikan sosialisasi dampaknya. Mereka harus dikenalkan. Iya, Mereka benar. nggak tahu kalau tindakan itu berbahaya gitu ya. Yang orang tuanya yang harus diedukasi, gurunya yang harus diindikan ya. Coba diisi mungkin ada mata pelajar kesehatan mental Mm-mm. yang komunikatif buat anak-anak gitu kalau menurut saya. Gitu ya. Oke, selanjutnya ini pendek sih Bu, singkat tapi ngeri. Kalau stres, aku suka jodotin kepala ke dinding dan sering nggak makan seharian biar pusing terus bisa tidur. Oke. Nah, ini saya ceritakan tadi ya, jelas ya bahwa individu ini memang salah satu karakteristik orang yang punya kecenderungan self harm. Pengen jedot ini karena dia sudah tidak mampu menahan rasa sakit secara psikis. Kita nggak tahu ya Iya. penyebabnya apa stresnya. Mm-mm. Pokoknya dia bilang ketika Itu dia stres. stres, pokoknya yang kepikiran di kepala dia itu cuma jedotin ke ini ya. Nah, karena itu tadi ya, kalau yang kembali lagi ke penjelasan saya bahwa apa yang dia lakukan itu mampu menggantikan rasa sakit secara psikis. Rasa sakit secara emosional itu ketika itu terjadi, dia melukai fisik, rasa yang ini kan hilang. Yang muncul rasa sakit ini. Kalau Iya. misalnya kan luka fisik itu gampang sembuh ya Iya. dibandingkan luka Luka hati, luka luka mental. gitu itu paparnya. Karena ini juga sih kan dia nggak minta saran atau apa, cuman aku tuh gini ya, saya simpulkan ya ini termasuk karakteristik orang yang punya kecenderungan self harm Ya. begitu. Berarti mungkin dia apa biar bisa tidur mungkin juga untuk melupakan Iya, masalahnya tadi ya, merupakan Bu ya. itu. Iya, termasuk sampai orang yang punya gangguan makan Mm-mm. itu juga potensi mengalami self harm ya, dia merusak dirinya. Mm-mm. Merusak itu saya katakan tidak harus yang terlihat, menyayat, menjedotkan kepala ke dinding, ya kan, menjambak rambut, tapi yang merusak diri. Kalau gendut rusak dirinya ya, tidak hanya secara physical attractiveness, tapi juga kesehatan. Makan banyak, yang penting lupa, gitu, Iya. ya, Mbak. Ini memang sudah fix, ini punya kecenderungan self harm, gitu. Iya. Jadi hati-hati. Kalau ada yang menonton ini, tolong Mbak ini dialihkan pemikirannya ya. Iya. Kemudian coba lakukan apa yang saya jelaskan tadi. Langkah-langkah apa? Pertama itu speak up ya. Kalau tidak mampu ke profesional, bisa lewat teman. Iya. Teman yang dipercaya gitu ya. Kemudian kenali dorongan-dorongan situasi yang menjadi trigger untuk munculnya dorongan melukai diri sendiri. Baru ekspresikan emosi negatif, teriak boleh ya, tapi kalau saya tahu ya mendingan nangis di sholat, Iya. itu nggak ganggu tetangga ya kan, orang nggak jadi kenapa Mm-mm. nangis itu memuaskan emosi ya, rasanya kosong, ini kayaknya dada Iya. itu penuh sesak nggak bisa nafas, nangis sekencang-kencangnya sampai teriak itu enak sekali. Mau ke gunung kemana loh, yang penting tidak melukai diri atau melukai orang lain. Itu. Karena diri kamu berharga. Berharga, harus self compassion, cintai dirimu dulu ya. Oke, Bu, lanjut ya, Bu. Oke. Ini udah dijelasin Ibu tadi nih. Ini aku kebiasaan self harm, nggak sampai berdarah sih, cuman ya kayak mukul kepala, gores tangan pakai kuku, makan pedes. Itu gimana lepasnya, Bu? Oke, ya itu tadi. Ketika ada dorongan untuk itu, coba kamu lakukan apa saja ya. Yang kalau perlu kan suka ya belanja online Iya. itu biasanya bubble wrapnya itu Iya, ya, bubble gelembung-gelembung itu tuh dipeletek-peletek Gitu. itu asik kok. Saya saja Iya. kayaknya nggak sadar. Saya kadang-kadang kurang kerjaan tuh kalau ada mikir apa tuh cetek-cetek, ih asik banget sampai habis itu ya. Seneng loh Iya. gitu. Akhirnya lupa kok.
lupa akan apa yang kita rasakan sebagai itu, lupa atau enggak keluar Mbak, keluar. Ya, Jangan kalau di ruang kamar aja itu sumpah ya. iya benar. Takutnya nanti makin Makin depresi, berlarut. makin Nggak. depresi, kemudian dia mendengar suara-suara yang Yang- asalnya nggak jelas, gitu ya. Iya. Melihat sesuatu yang sebenarnya stimulusnya nggak ada, Mm. intinya nanti malah terjadi halusinasi ya. Itu sudah makin parah nantinya. Jadi gini pesan saya terhadap mereka-mereka yang punya kecenderungan ini, ingatlah bahwa selain dirimu berharga, bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Kemudian setiap masalah itu ada kok solusinya, ya. Kita juga tidak setiap masalah bisa kita selesaikan, itu wajar banget. Nggak bisa menyelesaikan masalah itu wajar, tapi yang tidak wajar adalah ketika kita ingin mengganti rasa sakit dengan rasa sakit yang lain. Nah, itu suatu hal yang nggak benar, ya. Coba Anda bayangkan berapa kerugian yang Anda Akan apa dapatkan. dapatkan, ya. Anda itu cukup berharga. Kalau mungkin Anda tidak menghargai, orang-orang lain akan kehilangan Anda, terutama orang-orang yang mencintai Anda. Ya, Anda sampai sebesar ini sama orang tua pasti akan menangis batin ya. Mm. Ketika kehilangan biaya membesarkan Anda itu nggak sedikit ya. Apalagi biaya psikologisnya dengan penuh cinta dan kasih sayang, masa seperti itu gitu ya. Anda misalnya hanya mengalami masalah, saya tidak meringankan masalah Anda, enggak gitu ya. Tidak ada orang yang tidak punya masalah, enggak ada. Yakin wis ya, enggak ada. Tapi ya kita yakini bahwa mungkin hari itu kita nggak bisa menyelesaikan. Oke, kita cooling down dulu. Kita berpikir, kita kenali dulu masalahnya. Oke lah ya, kenapa ya ini? Kita kenali dulu permasalahan, akar permasalahan di mana. Kalau kita kenali permasalahan dengan baik, oh sebenarnya apa sih yang bikin kenapa ya kok bisa jadi masalah? Akhirnya Anda bisa berpikir jernih. Kalau pada saat itu Anda bisa nih, tolong belajar pernapasan ya, relaksasi. Ini penting. Karena tubuh juga bisa release tension di bagian-bagian mana kamu mengalir ke kepala, kamu tarik, bikin ketegangan, lepaskan, bikin ketegangan, lepaskan, termasuk genggam tangan sampai sebagainya, lepaskan ya, itu menghindari dari stroke juga ya. Jadi memang diri kita itu harus mengontrol, tapi ya kita akan melakukan apapun boleh kalau kita mencintai diri kita tadi. Jadi hargai dulu dirimu, yakin ya, kalau di dunia ini di antara 10 orang yang membencimu, menganggap atau pasti ada minimal satu orang deh yang menganggap kamu berharga. Iya. Pasti, itu pasti. Semut yang kelihatannya kecil itu juga berguna kok bagi orang lain ya, bagi kehidupan manusia juga, apalagi Bagi kamu. manusia yang sangat Iya. sempurna. Gitu. Iya, Mbak. Ini lagi, Bu. Aku Oke. sering mukulin tembok kalau lagi marah dan itu cukup menenangkan bagi aku. Ya, Nah, saya ini rasa gimana? ini mirip saja ya. Jadi beberapa kasus ini kan hanya yang berbeda-beda hanya cara ekspresinya aja. Ekspresi atau bentuk dari self harmnya. Tapi yang dilakukan ini memang berarti memang Anda punya potensi resiko untuk melakukan self harm. Anda memang sudah punya kecenderungan ketika Anda merasa punya masalah yang berat, Anda mengalami problem emosional yang berlebihan itu eh, ketika Anda sudah tidak sanggup mengajar, Anda melakukan. Mungkin yang kepikiran di pikiran Anda cuma itu, ya, menyakiti diri sendiri karena Anda merasakan apa ya, release tension setelah itu, Mm-mm. gitu ya. Tapi pernah nggak sih kalau sampai bikin temboknya jebol gitu ya, setelah itu kemudian Anda merasa ya Allah ini coba aku tadi Enggak, pikir-pikir dulu iya. ya, itu kan keluar biaya, merasa bersalah. Nanti Anda terjebak dalam Mm. siklus self harm, ya, akan begitu terus dan bukannya makin hari toleransinya makin rendah, makin naik. Nanti Anda kepikiran lagi untuk melakukan hal-hal yang luar biasa menyakiti. Lebih sakit lagi. Yang menimbulkan dampak yang lebih sakit dan itu kan sangat berbahaya ya. Jadi saya rasa Anda harus segera menyelamatkan diri ya dari sekarang. Lakukan apa yang sudah saya bagikan tadi tipsnya. Gitu, Mas. Coba cari cara yang lebih positif ya, Bu, ya. Iya, betul. Ini, Bu, ada lagi mau nanya nih, Bu, gimana sih cara menanggapi atau menghadapi teman yang terus-terusan self harm biar dia nggak gitu lagi? Kita sebagai teman harus bagaimana? Ya, itu tadi ya. Jadi Anda harus aware ya, mungkin harus ekstra peduli ya kali ini karena orang yang seperti itu biasanya kan tampilannya murung, Hmm. ya, nggak menarik diri, Iya. ya gitu. Ketika dia seperti biasanya ada tidak ada tuh Anda harus Iya. tiba-tiba ke kosnya deh gitu ya. Ibaratnya ya ini kalau apa ya itu
mungkin dalam hidup kita itu kita kan setidaknya sekali lah berbuat baik gitu ya. Walaupun saya yakin sudah sering, tapi ketika ini ada kalau tindakan Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain kan kita akan ada kepuasan tersendiri, kepuasan tersendiri itu membuat kita bahagia. Jadi kita bisa bahagia bukan karena kita memenuhi diri kita dengan penuhan materi dan sebagainya, tapi ketika berhasil membuat sesuatu yang manfaat buat orang lain. Nah, jadi ketika punya teman kecenderungan itu coba perhatikan deh tingkahnya baik pada saat Anda melihat atau ketika dia tidak ada itu di mana dia atau mungkin Anda melihat kemarin kok kelihatan sedih banget ya kok hari nggak muncul aduh gawat nih nah itu ya apa yang dilakukan kalau sudah bertemu ya itu ajak dia keluar jangan biarkan dia sendiri di kamar ya jangan biarkan dia coba dilihat kelangnya apa dia kapan mulai begitu apakah mendengar lagu-lagu memori atau apa kan kadang-kadang kalau sebagai teman kita hafal ya karakteristiknya Iya. ini kok wah mulai nih mulai kumat nah istilahnya gitu ya mulai nih ada kecenderungan tuh coba langkah pertama dalam membuat dia cerita. Karena ya seperti yang saya katakan tadi kecenderungan untuk melakukan sesuatu ketika orang tidak mampu mengekspresikan emosinya emosi yang tersakiti emosi ketidakberdayaan emosi yang ketidakberartian kayak gitu. Jadi saya rasa itu ya memang tidak mudah tapi kalau ada niatan yang baik insya Allah ada jalan untuk melakukan itu jadi sayangilah teman Anda gitu ya. Nanti impactnya itu akan ada kebahagiaan yang luar biasa lagi. Ini tuh kesehatan mental juga loh ya. Walaupun nggak punya kecenderungan self harm gitu. Berarti lebih peka aja Bu ya. Iya. Dan melakukan itu Iya, bener-bener. mau mendengar gitu cerita dia karena mungkin bisa jadi dia tuh pengen cerita nggak ada tahu mau teman yang peduli. Iya bener. Tuh, emang lu siapa sih? Alah males banget sih dengar cerita lo gitu ya. Iya. Bisa gitu. Kadang juga ada beberapa yang udah takut duluan gitu Bu mau cerita. Iya, Kayak karena aduh, mungkin menurutnya tidak ada orang bisa dipercaya. iya bener. Ngember nanti, aduh aku jadi malu, aduh nanti aku jadi dipandang gini, aku sudah. Karena apalagi kalau memang itu orang yang mulai kecenderungan self dia ada gangguan kepribadian borderline. Iya. Nah, itu dia sudah parnonya luar biasa gitu, paranoid macam-macam mikir, jangan-jangan gini, jangan Iya gini, bener. gitu. Padahal nggak seperti itu orang menilai dia, tapi itu pikirannya sendiri gitu. Lanjut nih Bu, ini cerita Ya, terakhir kayaknya. Iya, tapi lumayan panjang. Nih, aku anak yang fatherless. oke. Aku punya mantan yang memiliki jiwa mengayomi, walaupun hubungan kita sangat toksik. Waduh, parah sih. Kalau kata orang, jangan cuma karena kita kehausan sampai jadi minum racun. Oke, istilahnya tepat Iya. sekali gitu ya. Aku pernah ada di fase denial kalau dia sangat abusive atau kasar, Bu, karena dia hebat dalam manipulasi, gaslighting, dan sebagainya. Waktu putus, aku kehilangan banget sosok mengayomi itu. Aku stres banget sampai aku ngelukain diri aku buat pertama kalinya. Di bulan pertama, aku sering nusuk paha pakai jarum pentul, nyakar jidat, dan jambak rambut sendiri. Kepalaku terlalu sakit karena mikirin hubunganku yang kandas. Jadi, aku buat fisik aku sakit supaya ngalihin rasa sakit hatiku. Nah, ini kayaknya Ibu Ya, bilang tadi ya. seperti yang saya bilang Ya. ya. Bulan kedua setelah putus, aku udah nggak ngelakuin self-harm lagi. Emosiku udah mulai stabil walaupun sesekali masih nangis. Rasanya capek banget buat ngelakuin kegiatan sehari-hari. Aku jadi nggak produktif dan ngerasa worthless. Bulan berikutnya, aku ngerasa aku nggak pantas buat siapa-siapa dan ngerasa semua cowok itu brengsek. Cuma beda aja cara nyakitinya. Pemikiran ini buat aku stuck dan ngisolasi diri selama 3 tahun. Aduh, 3 tahun nih, Bu. Lumayan Tapi, tuh. Kalau kuliah D3 udah rampung. iya. Tapi alhamdulillah sekarang aku bisa move on dan aku udah punya pacar lagi. Aku jauh lebih bahagia sekarang dan berat badanku naik 4 kilo. Haha. By the way, makasih ya udah ngasih media buat cerita tentang self harm. Stay alive and happily. Berarti ini kan dia nggak perlu solusi ya, dia udah berhasil Iya, ya. dia cerita nih. Harusnya dia cerita itu Hmm. apa kiat-kiat dia. Nah, itu harusnya di probing Pak. Ini Iya. supaya ini kan pemirsanya gitu ya. Kan juga disaksikan orang-orang yang punya kecenderungan gitu. Barangkali bisa di modeling ya, bisa ditiru gitu kan kalau memang oh mbaknya itu aja bisa kenapa aku enggak kan Iya. gitu. Harusnya mungkin Anda tanya itu kayak ini keren ya. Berhasil nggak itu apa yang sudah Iya. dilakukan? Saran saya sih seperti itu. Ini karena jadi saya nggak harus komentari ya. Ini benar banget. Semua ulasan tadi benar ya. Tapi dia kayaknya punya punya upaya untuk lebih baik ya. Iya. Ada self improvement di sana ya. Dia mengembangkan diri secara lebih baik untuk jadi individu lebih baik. Dia mungkin sudah mulai ada rasa self compassion dalam diri dia Iya. juga.
Sehingga ngapain sih aku gitu terus gitu. Walaupun pelajaran cukup lama, mas saya Iya. bilang 3 3 tahun tahun hilang ya, itu Bu. kalau untuk sekolah harus rampung kan, Iya. khusus sudah khusus macam-macam gitu kan, jadi Mm-mm. orang. Tapi nggak masalah sih, kadang orang punya timeline yang berbeda-beda. Tapi yang goal settingnya kan membahagiakan bahwa sampai berat badannya naik, berarti kan psikisnya sudah merasa damai ya, Iya. subjective well-beingnya sudah naik ya Iya. kan, dia berhasil membuat keputusan yang luar biasa, memutuskan hubungan yang toksik hanya karena dia kehilangan figur ayah, jadi Iya. fatherless ya. Tapi tiba-tiba dia merasa seperti itu. Nah ini tadi orang yang biasanya punya punya yang punya kecenderungan itu kan ada sedang mengalami kekerasan ini ya, seksual atau merasa kekerasan emosi atau mungkin ya kehilangan tadi ya, Iya. kehilangan figur pelindung juga itu juga bisa membuat dia nggak berani mengekspresi. Dia merasa kalau aku ekspresi nggak ada yang nanggupin aku, nggak ada yang buat aku nyaman ya udah deh gitu ya. Daripada tidak bisa mengekspresikan keluar, dia akhirnya mengekspresikan ke dalam dan bahkan itu menyakiti. Kenapa menyakiti? Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Iya. Ada satu bagian di otak yang itu berperan dalam menimbulkan rasa sakit secara fisik dan psikis itu sama organnya. Jadi kalau misalnya mau menghilangkan yang satu itu harus menimbulkan rasa yang lain supaya ini udah nggak kerasa lagi Rasakan. gitu sih logika. Kayak gitu, Bu. Aduh, nggak terasa nih, Bu. Udah, Ya asik sekali udah, Mbak ngobrol-ngobrol gini ya. udah sampai, udah sejam lebih nih, Bu, kita ngobrol-ngobrol. Nah, apa saya? Iya. Em, Gimana nih, Bu, kesimpulan dari cerita-cerita yang tadi dari teman-teman? Iya, saya rasa self harm ini sudah menjadi satu menu ya, Iya. menu yang memang menjadi satu alternatif penyelesaian masalah di kalangan anak muda kalau menurut saya, ya Hmm. kan? Kalau tadi hasil penelitian menunjukkan bahwa ada potensi resiko orang-orang tertentu karakter tertentu. Tapi kalau menurut saya ini bahayanya adalah kalau yang kecenderungan seperti ini tidak diatasi, ya banyak yang punya kepentingan ini, ya Iya. pihak penyelenggara pendidikan, pemerintah, Mm-mm. lingkup yang kecil orang tua sendiri ya dan diri pribadi kita masing-masing. Kalau kita tidak bisa apa ya, mengontrol tontonan ya, terus apa juga bagaimana kita menyayangi diri sendiri kita, itu juga nanti bisa kepikiran untuk melakukan hal itu gitu ya. Karena saya tidak munah bahwa di akhir zaman seperti ini, saya mengatakan akhir zaman gitu ya, karena sudah terjadi turbulensi yang luar biasa dari perubahan besar-besaran ya, ketidakpastian yang nyata, kita nggak tahu ke depannya itu apakah masih ada lowongan pekerjaan buat manusia karena banyak tergantikan dengan robot-robot digital, bahkan Teknologi. resto teknologi dan sebagainya, hotel sudah dilayani oleh Iya. robot-robot apa pelayan hotel ya kan, yang menjelma menjadi pelayan, kita nggak tahu ke sana. Kalau semakin banyak individu yang tidak kuat gitu ya, istilah tidak menyayangi diri sendiri, tidak apa ya, menghargai human being-nya itu bisa ada kecenderungan yang luar biasa seperti ini. Nah, makanya menurut saya mulai dari sepertinya kita harus mengkampanyekan self compassion dulu ya, Iya. mencintai diri sendiri, kemudian kita mengedukasi tayangan atau sedikit apa menyeleksi tayangan-tayangan. Jadi jangan sampai ada konten-konten yang demi menghasilkan cuan ya, tapi menimbulkan dampak yang luar biasa termasuk self harm ini. Jadi sudah kita lihat dan saya katakan di awal bahwa self harm itu juga orang bisa lakukan karena mencontoh atau Iya. belajar ya, bisa dari sosmed, dari tayangan-tayangan yang emang warawiri di depan kita Bener. sekarang sebuah informasi begitu tanpa Banyak. batas ya, itu juga menjadi kondisi resiko sendiri. Saya rasa itu aja dan terakhir kuatkan iman ya, Ya, itu. karena begini, kalau orang kita yang muslim ya itu Mm. menganggap bahwa segala ketentuan yang terjadi dalam hidup kita itu adalah sumber menjadi ketetapan Allah atau sudah menjadi kodok dan kodarnya Allah ya. Kalau kita menyadari bahwa ketika kita dapat musibah, entah itu disepelekan orang, dihinakan orang, ya, direndahkan orang sehingga kita tersakiti, itu bagian dari cerita hidup yang kita harus hadapi. Ada kok solusinya, gitu ya. Iya. Kita harus yakin akan ada cerita indah setelah itu gitu. Kenapa kita di tempat itu? Jadi kita tidak langsung putus asa, kemudian bingung mau eksplor kemana, ya sudah kita ngadu ke Allah aja dan kita sabar, kita nikmati ada perjalanan itu. Kalau kita harus mau sabar menyelesaikan, pasti akan ada jalan keluar. Gitu ya. Jadi mungkin terakhir itu penguatan iman ya. Ilmu agamanya diperdalam lagi, tidak hanya sekedar tahu tapi juga diamalkan. Esensi-esensinya bagaimana diterapkan
terutama kalau di lingkungan yang semakin sekuler begini ya, yang mengesampingkan hal-hal yang penting itu kita harus memperkuat iman kita. Saya rasa itu salah satu kunci juga loh, yang nggak Iya. bisa diabaikan selain yang saya katakan tadi di depan itu. Kepedulian antar sesama juga harus ditingkatkan ya, karena sekarang ini kan banyak yang mementingkan diri sendiri Iya. di tengah kecanggihan teknologi yang sibuk sudah dengan gadgetnya masing-masing, sehingga ketika ada teman yang sebenarnya butuh pertolongan tidak teratasi dengan baik karena temannya nggak peduli. Sisi kemanusiaannya sudah luntur sepertinya. Seperti itu yang bisa saya simpulkan. Tuh, guys. Jadi intinya apa? Cintai diri kalian sendiri, anggap diri kalian itu berharga, guys, di mata orang lain. Gitu, jangan lupa untuk apa? Saksikan terus Logicast dan ikuti terus Logicast di segmen selanjutnya. Bye. Terima kasih Bu Laili. Iya,